Selamat siang Bu Puji. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Isti, Alhamdulillah kabarnya sehat, baik. Tetapi ada hal yang ingin saya bicarakan sama Bu Isti. Iya, terima kasih loh Bu Puji sudah meluangkan waktu siang ini kita nanti ngobrol-ngobrol istilahnya ya, ngomong kira-kira apa Bu Puji yang ingin kita bicarakan siang ini, Nggih? Gini Bu Isti, saya itu sedang menghadapi masalah ya kalau menurut saya itu inginnya anak-anak itu fokus dalam pembelajaran di sekolah. Tetapi kenyataannya ketika siang ada beberapa anak yang tidak fokus Bu Isti. Jadi saya itu ingin dapat ide-ide dari ngobrol Bu Isti itu bagaimana agar anak-anak saya fokus. Jadi Bu Puji ingin istilahnya anak-anak selama pembelajaran itu fokus terhadap apa yang Bu Puji jelaskan seperti itu, nggih? Iya betul Bu Isti. Kira-kira yang kita nanti mungkin ngobrol tidak lama ya Bu Puji, sekitar 10 atau 15 menit. Kira-kira nanti dari percakapan kita ini nanti apa yang ingin didapat oleh Bu Puji gitu? Iya itu tadi Bu, saya ingin dapat ide-ide yang segar nggih, yang bisa mengembalikan fokus anak-anak, terutama setelah jam istirahat. Jadi Bu Puji ingin anak-anak bisa fokus setelah jam istirahat terutama ya, karena itu sudah suasana siang. Menurut Bu Puji, ciri-ciri yang selama ini Bu Puji lihat dari anak yang kurang fokus itu mungkin Bu Puji kan melihat seperti apa gitu. Seperti ini Bu, ketika sudah jam setelah istirahat, kalaupun saya menjelaskan dan saya meminta mengulang, itu dia sudah tidak bisa. Ataupun setelah menjawab dari apa temannya menjawab, saya suruh mengulang jawaban temannya, dia juga kesulitan. Apalagi ketika saya beri materi yang mungkin sudah pemikiran, sudah tidak aktif lagi. Ketika dalam kelompok pun anak ini cenderung diam, kepala ditaruh di atas meja, sering menguap, berarti menandakan anak ini Iya. Jadi itu ya anaknya kurang fokus seperti istilahnya tidak bisa menangkap materi yang Bu Puji sampaikan, kemudian menguap, meletakkan kepala di meja dan seterusnya. Menurut Bu Puji, apa yang selama ini Bu Puji lakukan kalau menghadapi anak yang seperti itu, yang sudah Bu Puji lakukan? Kalau Anda ada anak yang kurang fokus gitu Bu Puji. Selama ini saya hanya memberikan nasihat Bu, nanti kalau istirahat jangan terlalu capek, kalau beli jajan yang bisa membuat kenyang agar perut tidak lapar sehingga nanti fokus waktu pembelajaran. Hanya sebatas itu Bu yang sudah saya lakukan. Terus Bu Puji yang Bu Puji inginkan itu di pembelajaran Bu Puji itu seperti apa? Maksudnya itu kondisi ideal di kelas Bu Puji saat Bu Puji mengajar meskipun setelah istirahat istilahnya itu inginnya siswa seperti apa Bu Puji? Inginnya seperti ini Bu, anak-anak meskipun setelah istirahat tetap fokus ketika mengerjakan tugas, baik tugas individu atau kelompok juga selesai tepat waktu. Dan ketika ajak tanya jawab juga aktif merespon Bu. Jadi Bu Puji ingin anak-anak tetap fokus, kemudian tepat waktu saat mengerjakan tugas individu atau kelompok, di kelompok juga aktif seperti itu nggih Bu Puji. Nggih, nggih Bu Isti. Kalau sekarang Bu Puji ibaratnya menghadapi situasi seperti itu lagi, anak yang ngantuk, terus kurang konsentrasi saat mengerjakan tugas itu ibaratnya setengah ya istilahnya. Akhirnya tugasnya juga tidak bisa dikumpulkan. Kira-kira yang dalam pikiran Bu Puji akan melakukan apa ke depannya seperti itu? Mungkin ya Bu, yang pertama mungkin saya
mengecek ketika waktu istirahat anak-anak itu membeli jajan yang seperti apa. Mungkin kalau jajannya kurang membuat anak kenyang, saya ingatkan itu yang pertama. Yang kedua, saya akan apa itu Bu? Melakukan apa? RPP materi. Materi itu saya susun sesuai dengan materinya. Kalau agak siang, mungkin saya pilih materi yang ringan. Dan selain itu, mungkin saya juga akan apa ya Bu, menasehati mereka untuk tetap fokus ketika pembelajaran. Bagus sekali Bu Puji ide-idenya untuk mengatasi anak yang kurang fokus misalnya dengan berbagai macam alasan ya, karena tadi Bu Puji sampaikan mungkin karena lapar, sudah capek dan seterusnya. Kira-kira ada lagi enggak Bu Puji yang ingin dilakukan selain tadi yang sudah disebutkan, pertama akan mengingatkan anak untuk membeli makanan yang mengenyangkan, kemudian pemilihan materi dan seterusnya. Kira-kira ada lagi enggak Bu Puji? Oh iya Bu, ada. Saya bisa di sini media ya Bu, medianya mungkin saya tambahkan. Karena kemarin itu saya cenderung media hanya gambar. Nah, nanti rencana tambah video seperti itu. Dan saya juga baru teringat setelah Bu Isti tanya, itu Bu, menerapkan teknik stop ya. Dan ice breaking mungkin ya di sela pembelajaran jam siang, jadi anak-anak bisa kembali fokus dan on terus dalam pembelajaran. Wah, luar biasa itu Bu Puji. Istilahnya dengan ice breaking pasti menarik bagi anak-anak. Apalagi kalau pembelajaran dengan video ya, istilahnya seperti itu. Kira-kira Bu Puji, kapan bisa dimulai dilakukan istilahnya ide-idenya ini? Dan kira-kira yang mana dulu nih yang mau dilakukan oleh Bu Puji? Dari semua ide saya mungkin yang paling bisa, itu Bu mengecek waktu istirahat nggih, untuk mengantisipasi anak, tidak fokus karena lapar, jadi itu. Selanjutnya untuk media pembelajaran insyaallah saya sudah menyiapkan Bu, sudah ada. Kalau untuk breaking alhamdulillah berdasarkan, saya melihat di YouTube ataupun belajar itu juga sudah punya meskipun hanya sederhana. Kalau untuk teknik stop seperti tarik nafas itu kan sudah pasti bisa. Yang saya butuh waktu itu ketika yang materi ya Bu. Ketika saya harus mengelompokkan materi yang sulit dan yang mudah itu mungkin saya butuh waktu, tidak bisa untuk hari ini, melainkan mungkin 2 atau 3 hari ke depan. Berarti nanti gambaran kelas Bu Puji akan Ibu desain seperti apa biar murid itu istilahnya tetap fokus setelah pembelajaran istilahnya setelah istirahat istilahnya seperti itu. Mungkin dalam bayangan Bu Puji itu akan seperti apa gitu, mungkin di rancangan seperti itu. Mungkin gini Bu Isti, setelah istirahat diajak saya masuk, anak-anak masuk, kita lakukan teknik stop. Setelah teknik stop kita mulai pembelajaran. Selanjutnya di sela pembelajaran saya terapkan breaking dan saya juga memberikan medianya pembelajaran yang bervariasi. Mungkin seperti itu Bu Isti. Oh, bagus sekali. Tentu dengan adanya ice breaking itu anak-anak yang loyo jadi bersemangat itu Bu Puji. Idenya bagus sekali. Terus kira-kira Bu Puji, dengan ide-ide cemerlang dari Bu Puji itu siapa yang kira-kira bisa membantu Bu Puji untuk bisa melaksanakan atau mengingatkan Bu Puji mungkin biar tetap bisa konsisten istilahnya seperti itu Bu Puji. Kalau sementara sih karena ini di kelas ya Bu Uci, mungkin saya nanti minta bantuan ke anak-anak karena kan kemarin belum konsisten. Jadi mungkin anak-anak nanti ketua kelas itu saya suruh ingatkan nanti kalau habis materi ini ingatkan Bu Uci untuk speaking ya seperti itu. Iya benar-benar Bu Puji karena kan semua warga kelas itu nanti kalau dilibatkan akan lebih bertanggung jawab istilahnya seperti itu. Kemudian sayang sekali Bu Puji waktu juga yang membatasi percakapan kira-kira dari bincang-bincang kita kali ini apa yang sudah Ibu Puji dapatkan gitu. Hari ini terima kasih ya Bu Isti. Alhamdulillah berkat
berbincang-bincang hari ini, saya sudah punya ide-ide untuk mengembalikan fokus anak. Yang pertama tadi mengecek ketika istirahat mereka membeli jajan apa. Selanjutnya saya juga akan menyusun materi pembelajaran dari sulit ke mudah ketika jam siang, dan saya juga akan menyiapkan media pembelajaran beragam, menerapkan teknik stop dan juga ice breaking bersama anak-anak. Bagus sekali Bu Puji. Terus kira-kira bisa dimulai kapan ide-idenya semua ini Bu Puji? Oh, ini insya Allah mulai besok sebagian besar sudah bisa saya terapkan Bu Isti. Bismillah, meskipun nanti belum maksimal, tapi saya akan berusaha. Bagus sekali. Terima kasih Bu Puji, saya ingin mendengar cerita kelas Bu Puji yang tetap istilahnya ceria, tetap antusias, dan mendapatkan hasil sesuai yang Bu Puji harapkan. Mungkin minggu depan kita bisa saling berbincang lagi, saling berkomunikasi untuk bagaimana perkembangannya nggih Bu Puji. Oke, Bu Isti, siap-siap. Nanti saya akan berbagi pengalaman saya bagaimana berhasilnya. Oke, selamat siang Bu Puji. Selamat Assalamualaikum siang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Isti, selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Isti, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Tapi ini ada sesuatu yang ingin saya minta sharing bantuan dari Bu Puji nih. Oh, enggak, enggak apa-apa. Pantesan tadi saya juga senang ketika Bu Isti menghubungi. Rupanya Bu Isti mau mengajak saya berdiskusi. Nah, oh iya, emang mau diskusi tentang apa toh Bu Isti hari ini? Ini Bu Puji, saya ini ingin diskusi masalahnya saya di kelas itu sedikit punya apa ya kewalahan ya menghadapi anak yang tidak mau mengerjakan PR. Sering sekali ibaratnya dari 10 itu dianya mengerjakan hanya sekitar 2 PR yang diberikan. Ini sudah saya ingatkan, tapi kok masih berulang. Ini Bu Puji nanti yang ingin saya diskusikan dengan Bu Puji. Oh, jadi yang diinginkan Bu Isti itu nanti Bu Isti ingin dapat apa dari percakapan kita tentang masalah anak yang tidak mengerjakan PR? Harapan saya anak ini bisa mengerjakan tugas yang diberikan di rumah, karena kalau di sekolah otomatis dia sudah mau mengerjakan, tapi untuk yang tugas di rumah ini dia bisa mengerjakan, siswa ini bisa mengerjakan. Selain itu, selain mendapatkan nilai, kan ini untuk melatih tanggung jawab dan disiplin anak Bu Puji. Jadi harapannya saya seperti itu Bu Puji. Oh, jadi harapannya Bu Isti, anak ini nanti akan mengerjakan tugas PR-nya dengan baik, nggih Bu Isti. Bu Isti, selama ini bagaimana ketika anak ini di sekolah? Apakah juga melakukan tindakan yang sama, tidak mengerjakan tugas atau seperti apa? Anak ini sebenarnya pintar Bu Puji. Istilahnya begini, begitu dijelaskan itu mudah sekali untuk paham, sehingga ketika diberikan tugas bisa cepat menyelesaikan lebih dulu dari teman-temannya dan benar. Jadi tidak ada alasan dia itu istilahnya tidak bisa atau alasannya tidak mampu mengerjakan itu, sepertinya tidak. Kalau saya sering tanya itu karena lupa begitu. Oh, oke. Berarti kalau masalah akademis anak tidak mengalami masalah nggih, Bu. Berarti anak ini tidak mengerjakan ada faktor lain. Nah, menurut Bu Isti, kira-kira faktor apa yang menjadikan anak ini tidak mengerjakan PR? Itu disebabkan mungkin Bu ya, di rumah itu kan ayahnya bekerjanya di luar kota, kemudian ibunya itu punya 3 orang anak. Jadi ini yang merupakan yang sulung yang kelas 3, kemudian yang
kelas satu, kemudian yang masih balita 1. Jadi mungkin ibunya kerepotan sehingga tidak bisa mengingatkan atau anak itu sendiri tidak bisa mengontrol, istilahnya tidak mengontrol belajar anak itu gitu. Oh, jadi kalau menurut dari cerita Bu Isti, nggih, anak ini tidak mengerjakan PR karena di rumah kurang adanya motivasi ataupun bantuan dari orang tuanya. Betul begitu, Bu Isti? Nggih Bu Puji, seperti itu. Jadi sepertinya anak itu kurang termotivasi untuk belajar. Hmm. Selama ini apa yang pernah Bu Isti lakukan untuk menangani anak ini? Oh iya, Selam ini Bu Isti saya tanya, anak ini itu tidak mengerjakan PR-nya di semua tugas, nggih? Maksudnya bukan hanya di mata pelajaran tertentu. nggih, hampir di semuanya tugas. Hampir di Oh, semua tugas itu. oh, nggih, nggih. Dan selama ini yang sudah pernah Bu Isti lakukan apa? Yang pernah saya lakukan itu yang pertama mengingatkan anak untuk mengerjakan tugas dengan menuliskan Bu Puji. Jadi seperti itu, dengan menuliskan di buku tulisnya seperti itu. Oh, jadi selama ini Bu Isti sudah memberikan suatu peringatan nggih pada anak untuk menulis Nggih, buku. Nah, namun hasilnya tetap belum maksimal, ngaten nggih. nggih, belum maksimal seperti itu. Nah, kalau menurut pandangan Bu Isti, dilihat dari tadi anak ini penyebabnya kemungkinan dari keluarga. Kira-kira ada ide-ide baru yang bisa Bu Isti terapkan? Begini Bu, kalau menurut pikiran saya karena dengan diingatkan itu anak masih sering-sering lupa gitu, mungkin nanti saya minta ke orang tuanya untuk mengecek ya, karena kan sudah dituliskan di buku untuk mengecek apakah anak itu mengerjakan PR atau tidak. Jadi saya akan komunikasi dengan orang tuanya, Bu Puji. Oh, nggih. Bu Isti akan melakukan komunikasi dengan wali murid si anak ini. Oke. Eh, Kira-kira komunikasinya nanti seperti apa Bu Isti yang akan Bu Isti lakukan? Uh, karena saya mempunyai apa ya grup ya Bu, grup WA itu mungkin saya japri ibu si anak itu gitu. Nanti saya khusus anak itu untuk mengingatkan, melihat kondisinya, mengabarkan, menginformasikan perkembangan anaknya di sekolah begitu Bu Puji. Mungkin seperti itu. Oh, jadi nanti ketika ada PR, Bu Isti akan juga menghubungi wali anak ini bahwa Ibu si anak ada PR seperti itu nggih Bu Isti. Nggih, istilahnya seperti itu. Nggih, berarti tadi Bu Isti sudah menyampaikan ada ide baru. Nah, adakah ide lain Bu Isti yang mungkin baru terlintas? Oh ya, ini juga bisa itu untuk mengatasi masalah anak yang tidak mengerjakan PR. Yang mungkin sifatnya lebih klasikal Bu Isti. Adakah ide seperti itu? Oh iya Bu Puji, ada saya terbesit pikiran untuk bikin itu Bu Puji, buku penghubung istilahnya. Jadi itu nanti tidak hanya ke satu anak itu, tapi keseluruhan anak untuk sebagai sarana komunikasi saya dengan orang tua di rumah. Jadi tidak semata-mata dengan anak itu, tapi untuk keseluruhan anak Bu Puji. Mungkin seperti itu nantinya. Wah, luar biasa, Bu Isti. Idenya cemerlang sekali, betul sekali. Kadang Yeah. kita tidak terpikirkan hal-hal seperti ini untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Alhamdulillah, tadi Bu Isti Yeah. sudah menemukan ide-ide baru untuk menyelesaikan masalah dari Bu Isti. Nah, dari ide-ide Bu Isti ini, kira-kira kapan bisa Bu Isti terapkan? Mungkin kalau yang pertama itu mungkin ini Bu Puji, kalau yang menghubungi orang tuanya mungkin mulai besok sudah bisa saya terapkan karena kan saya sudah menyimpan nomornya, jadi bisa segera saya lakukan. Tapi kalau untuk buku penghubung itu nanti kan perlu saya siapkan bukunya dulu Bu Puji untuk keseluruhan siswa, jadi seperti itu. Jadi mungkin itu langkah awal saya untuk mengatasi masalah ini Bu Puji.
Oh iya, kalau untuk buku itu kira-kira butuh waktu berapa lama Bu Isti biar bisa segera diterapkan? Mungkin 2 atau 3 hari sudah bisa diterapkan. Oh iya, bagus Oke. betul Bu Isti, lebih cepat lebih baik ya. Oke. Terus sekarang gini Bu, kan Bu Isti dalam menyampaikan ide-ide tadi itu kan ada yang kalau WA mungkin langsung, kalau buku penghubung kira-kira Bu Isti itu kalau untuk yang membantu Bu Isti mewujudkan ide-ide itu cukup Bu Isti sendiri atau perlu bantuan dari orang lain nantinya Bu Isti? Ya mungkin nanti untuk menyiapkan buku penghubung nanti saya minta bantuan kepada admin sekolah untuk membantu menyiapkan, istilahnya saya sendiri juga bersama admin sekolah. Kemudian untuk mengingatkan saya melaksanakan itu mungkin bersama anak-anak, terutama ketua kelas untuk membantu mengkoordinir untuk menuliskan sesuatu di catatan di buku penghubung, mengingatkan istilahnya seperti itu. Mungkin seperti itu Wah, Bu Puji. oke, bagus luar biasa Bu Isti. Jadi di sini Bu Isti tidak bekerja sendiri, mengajak anak-anak yang ada di kelas dan juga melibatkan rekan sejawat ya Bu Isti. Betul Yes. sekali, karena untuk mencapai semua tujuan yang kita inginkan, kita perlu mengajak orang lain berkolaborasi. Oh iya Bu Isti, ini ternyata sepertinya waktu kita juga yang sudah berakhir. Eh, Okay. Bu Isti, ini tadi dari perbincangan kita hari ini, apa yang Bu Isti dapatkan? Alhamdulillah, terima kasih Bu Puji. Jadi pikiran saya jadi lebih ibaratnya plong gitu, nggih. Istilahnya setelah berbicara dengan Bu Puji, saya akhirnya terpikir beberapa hal yang bisa mengatasi masalah saya. Yang pertama, untuk anak yang tidak mau mengerjakan PR itu saya dengan berkomunikasi dengan orang tuanya, kedua dengan membuat buku penghubung. Terima kasih sekali Bu Puji. Oh ya, betul sekali Bu Isti. Dengan tadi Bu Isti sudah menyampaikan ide-idenya, semoga dapat diterapkan dan hasilnya nanti maksimal. Saya tunggu kabar baiknya dari Bu Isti, bagaimana hasil penerapannya. Semoga anak yang tidak mengerjakan PR bisa berubah ya Bu Isti. Iya, terima kasih Bu Puji. Insya Allah kita ketemu lagi. Ya, terima kasih. Nanti saya, jika Bu Isti membutuhkan bantuan ataupun dukungan, saya akan mendukung sepenuhnya dan membantu semampu saya. Eh, Akhirnya pembicaraan kita cukup sampai di sini ya Bu Isti. Terima Iya, kasih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang tahapan ya? Kalau untuk tahapan Tirta tadi yang saya rasakan sudah saya laksanakan mulai dari tujuan dari percakapan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan sampai dengan tanggung jawab atau membuat kesimpulan bersama. Kemudian untuk yang perlu melakukan perbaikan yaitu untuk lebih luas ibaratnya dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot untuk menggali dari coach tentang permasalahan yang diungkapkan sehingga dapat membantu coach untuk menggali ide atau solusi-solusi yang lebih banyak, mungkin seperti itu. Untuk yang ketiga, pertanyaannya lupa. Pertanyaan apa Bu Puji? Apa yang dapat Ibu lakukan agar tetap dalam kondisi kehadiran penuh? Oh, okay, ya. Tadi yang saya lakukan untuk bisa dalam kehadiran penuh yaitu dengan mendengarkan, menyimak secara aktif, kemudian membuat catatan yang disampaikan, kemudian fokus terhadap apa yang dibicarakan. Mungkin seperti itu. Terus yang terakhir, kenapa Bu Puji pertanyaannya lupa? Apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan saya dalam kegiatan coach ini yaitu dengan terus berlatih, kemudian tidak dengan rekan sejawat atau dengan siswa saya dalam jika ada menghadapi suatu
permasalahan. Jadi dengan siswa maupun dengan rekan sejawat. Mungkin itu yang refleksi saya sendiri untuk yang sudah saya lakukan. Monggo Bu Puji, selanjutnya untuk Bu Puji balik. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Pada waktu di coaching sama Bu Isti, saya merasa nyaman ya, karena tadi juga sudah menunjukkan prinsip kemitraan. Saya juga dibantu menemukan ide baru dalam menghadapi masalah anak yang tidak fokus. Tadi Bu Isti juga membantu saya merinci kapan saya menerapkan ide-ide baru saya. Jadi saya merasa senang, nyaman, dan terbantu dengan adanya coaching dari Bu Isti. Untuk refleksi dari yang saya lakukan, apa yang sudah berjalan baik di sini saya merasa tadi semua tahapan Tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, aksi rencana, dan tanggung jawab sudah saya terapkan, sudah muncul. Namun mungkin belum maksimal jika dilihat dari keluasan belum luwes sekali. Terus kalau yang perlu diperbaiki, mungkin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu kadang kita masih sering rancu, apakah ini sudah berbobot atau belum. Nah, seperti itu. Terus untuk berada dalam kesadaran penuh, tadi upaya saya yang pertama menyimak apa yang disampaikan Bu Isti, mendengarkan aku, saya dan tadi agar saya bisa tetap fokus, saya berusaha menemukan kata kunci dan mengulangnya. Apakah yang disampaikan Bu Isti sesuai dengan yang saya terima, seperti itu. Terus yang terakhir, untuk memperbaiki kekurangan saya, maka saya akan terus berlatih. Mungkin jika di sekolah, saya akan menerapkan coaching pada siswa dan juga beberapa pejabat melalui perbincangan ringan. Monggo, selanjutnya dari Bu Isti. Yang saya rasakan ketika tadi coaching dengan Bu Puji adalah saya merasa nyaman, ibaratnya seperti berbicara memang dengan teman, jadi bisa terbuka. Apa yang menjadi permasalahan saya utarakan dengan leluasa, istilahnya santai, tidak ada ibaratnya sekat. Jadi prinsip kemitraan tadi sudah terasa sekali, ibaratnya seperti itu. Kemudian Bu Puji juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya berbobot, sehingga saya akhirnya terbertik ide atau solusi-solusi untuk permasalahan yang saya hadapi, seperti itu. Jadi tujuan dari percakapan itu akhirnya tersampaikan, terselesaikan. Mungkin seperti itu Bu Puji.